Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikiandi Sulistiorini dengan NIM 212111025, mahasiswa dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah. Yang pertama, pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid sendiri artinya adalah tujuan, sedangkan syariah artinya adalah hukum yang Allah tetapkan melalui Al-Quran dan hadis berupa perintah dan larangan. Sedangkan secara istilah, maqasid syariah adalah tujuan dari pembuat syariah dalam setiap hukum dari hukum-hukum yang ditetapkannya. Tujuan utama maqasid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Selanjutnya ada tingkatan maslahah dilihat dari kebutuhannya. Yang pertama ada doruri atau primer, yaitu perkara tegaknya kehidupan dan bila ditinggalkan maka akan rusak kehidupan. Yang kedua ada haji atau sekunder, yaitu perbuatan dibutuhkan untuk menghindari dari kesulitan. Yang ketiga ada tahsini atau tersier, yaitu mempergunakan semua yang layak, yang dibenarkan adat yang baik, dan mencakup perilaku baik. Selanjutnya ada doruri atau primer. Berikut hal-hal yang termasuk ke dalam kebutuhan ini. Yang pertama ada menjaga agama, yaitu kewajiban untuk menegakkan ajaran agama dan persaudaraan dalam agama, perintah untuk haji, perintah untuk jihad, dan perintah zakat, serta puasa. Yang kedua menjaga agama, yaitu larangan membunuh, perintah untuk menyelamatkan jiwa dan menjaga kesehatan. Yang ketiga ada menjaga akal, yaitu meninggalkan narkoba, menuntut ilmu, dan larangan mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya yang keempat ada menjaga keturunan, yaitu perintah untuk menikah, larangan untuk berzina, dan menjaga kehormatan keluarga. Yang kelima ada menjaga harta, yaitu perintah untuk menabung, perintah untuk berhemat, dan perintah untuk berinfak. Serta ada larangan korupsi dan larangan mencuri. Menurut sebagian ulama, ada tambahan lagi, yaitu menjaga lingkungan, perintah untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai jenisnya, dan larangan untuk menebang pohon di hutan. Selanjutnya ada haji atau sekunder, contohnya kebolehan bertransaksi dengan metode jual beli kontemporer atau jual beli salam yang terjadi di era modern seperti sekarang, di mana pembeli harus membayar terlebih dahulu dan barangnya baru akan tiba setelah beberapa hari kemudian. Contoh yang lainnya adalah laki-laki boleh memakai sarung atau celana, sedangkan perempuan boleh memakai gamis atau baju atasan dan rok. Contoh yang lainnya lagi ada kebolehan untuk jamak qasar. Selanjutnya ada tahsiniyah atau tersier yang menjadi penyempurna doruriyah dan hajiyah, yaitu contohnya kebolehan berpakaian syar'i dengan berbagai model. Tingkatan maslahah dilihat dari cakupannya. Yang pertama ada maqasid al-amah atau umum, tujuan hukum untuk kepentingan umum, contohnya keadilan, kemudahan, dan persamaan. Yang kedua ada maqasid al-khosah atau khusus, yaitu tujuan hukum untuk kepentingan khusus dan hanya untuk satu golongan saja. Contohnya aturan perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan hukum kewarisan. Yang ketiga ada maqasid juz'iyah, yaitu tujuan-tujuan yang ada di balik hukum. Selanjutnya ada tingkatan maslahah dari kekuatannya. Yang pertama ada maqasid al-qat'iyah, yaitu hukumnya itu pasti dan bisa diketahui tujuannya untuk kepentingan orang banyak, misalnya membuat undang-undang. Yang kedua ada maqasid al-jar'iyah, yaitu masih samar, tidak sampai qat'i atau belum pasti. Contohnya ada syarat akad nikah harus dengan persetujuan suami istri atau kedua mempelai. Yang ketiga ada maqasid wahmiyah, yaitu diperoleh dari dugaan atau sangkaan. Selanjutnya, tingkatan maslahah dilihat dari tujuannya. Yang pertama ada maqasid syar'i, berasal dari Allah dan Rasul. Yang kedua ada maqasid mukallaf, yaitu bersumber dari manusia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.